الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada Darajatus Tsaniyah yang terkandung di dalamnya berapa martabat, Bapak Muhammad? 2. Apa itu? Martabat masyiah dan martabat al-khalq. Baik. Sekarang kita masuk pada beberapa permasalahan yang kemarin telah diungkap sekilas berhubungan dengan permasalahan takdir. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la ta'arudha baina al-qadari wasyar'i wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdhihi laha. Pada pasal ini mencakup dua permasalahan, yaitu tentang tidak adanya ta'arud, tidak adanya kontradiksi, tidak adanya pertentangan antara permasalahan takdir dan syariat. Kemudian perkara kedua, wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdhihi laha, tidak adanya kontradiksi antara pentakdiran Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya kemaksiatan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaksiatan. Nah, ini butuh disinkronkan. Karena sebagian manusia menganggap itu sesuatu yang saling bertentangan. Makanya di sini dikatakan tidak ada pertentangan padanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa ma'a dzalika faqad amara al-'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulih wa nahahum 'an ma'siyatihi. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasiqin. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد." Setelah beliau menerangkan tentang 4 martabat dalam permasalahan takdir yang wajib kita imani, meliputi al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq. Syekhul Islam mengatakan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentaatinya dan mentaati rasul-rasulnya. Maksudnya apa? Bahwasanya perkara walaupun sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah, bersama dengan itu Allah memberikan syariat kepada hamba. Allah perintahkan untuk melakukan ketaatan, wa nahahum an ma'siyati, dan Allah larang dari kemaksiatan terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa, wal muhsinin, dan orang-orang yang berbuat ihsan, wal muqsitin, dan orang-orang yang muqsitin indakum ya. Nah, orang-orang yang adil. Adapun qasitin itu baru orang-orang yang zalim. Bedakan antara muqsitin dan qasitin. Wa ammal qasituna indak terusnya. Terusnya apa? Indak Iqbal. Wa ammal qasitun
Nah, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang yang qasitun, yaitu orang-orang zalimun, jairun, orang-orang yang zalim melampaui batas, mereka adalah sebagai bahan bakar api neraka. Bedakan, kalau sekarang apa? Muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi Allah perintahkan ketaatan dan mencintai orang-orang yang berbuat taat. Itu intinya. Kemudian melarang kemaksiatan, wala yuhibbul kafirin, dan tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yarda 'anil qaumil fasikin, dan tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha untuk hambanya perbuatan kekufuran. Wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Nah, dari kalimat-kalimat di paragraf ini, akhwan, nah, ada dua inti perkara yang ingin diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah untuk menerangkan bahwasanya takdir tidak ada pertentangan dengan syariat. Maksudnya apa? Bukan berarti ketika Allah telah takdirkan suatu perkara berarti sudah tidak perlu lagi syariat. Paham? Karena semuanya sudah ditakdirkan, berarti untuk apa adanya syariat ini? Kenapa? Karena sudah, silahkan aja berjalan sesuai dengan mengalirnya air. Jalan apa? Pokoknya seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin. Tidak ada aturan. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan. Maksiat, ya sudah, ini maksiat kan ditakdirkan oleh Allah. Nah, tidak seperti itu. Nah, makanya diterangkan di sini, ya. Dan sampai tergambarkan seperti penggambaran orang-orang Jabriyah. Bahwasanya ketika telah ada takdir, berarti sudah keadaan manusia apa? Menjebur. Keadaan manusia itu sudah berjalan seperti gerakan-gerakan orang-orang yang dipaksa. Nah, seperti robot. Tidak ada lagi kehendak, tidak ada lagi aturan. Kita baca keterangan pensyarah hafizahullah ta'ala. Lamma qarara Syekh rahimahullah al-qadara bi maratibil arba'. Tatkala Syekh telah menetapkan, menjelaskan tentang masalah takdir dengan 4 tingkatannya, yaitu al-ilmi wal kitabati wal masyiati wal iradati wal khalqi wal ijad. Nah, yaitu ilmu yang pertama, kitabah yang kedua, masyiah wal iradah ini yang kedua. Yang ketiga, wal khalqu wal ijad yaitu yang keempat. Wa annahu ma min syai'in yahdutsu illa waqad 'alimahu Allah wa katabahu wa sya'ahu wa aradahu wa awjadahu. Bayyana huna annahu la ta'aruda baina dzalika wa baina kaunihi amara al-'ibada bi ta'atihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah telah mengetahuinya dan menulisnya serta menghendakinya, dan Allah lah yang mengadakannya, menciptakan semua itu. Nah, setelah menerangkan hal ini, beliau terangkan di sini bahwasanya tidak ada kontradiksi antara hal itu semua dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba untuk taat kepadanya. Wa nahahum an maksiati, dan Allah larang mereka dari berbuat kemaksiatan kepadanya. Wala baina taqdirihi wuqu'al maksiati wa bughdhihi laha, dan tidak pula ada pertentangan antara takdir Allah dengan terjadinya kemaksiatan padahal Allah Subhanahu wa taala membencinya. Fa qauluhu wa ma'a dzalik, ya, perkataan Syekhul Islam wa ma'a dzalik ay ma'a kaunihi subhanahu huwa alladhi 'alima al-asya' wa qaddarahu wa katabahu wa aradaha. Alimal asya' wa qaddaraha wa katabaha wa aradaha wa awjadaha. Ya, bersama dengan itu semua, yaitu bersama dengan keadaan Allah yang telah mentakdirkan semua perkara. Nah,
telah kita lewati dengan 4 tingkatan yang wajib kita imani. Allah mengetahui segala sesuatu, menetapkannya, menulisnya, kemudian menghendaki dan mewujudkannya. Nah, bersama dengan itu semua, faqad amara al-ibad bi ta'atih. Sungguh Allah telah memerintahkan para hamba untuk mentaatinya. Wa ta'ati rasulih, dan mentaati rasulnya. Dalilnya apa ini? Banyak sekali dalam Al-Quran. Satu saja. Indah kasyaf. Fama atak Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini berhubungan dengan taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini jelas sekali. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Qul atii'ullaha wa rasul. Katakanlah bertaatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, banyak sekali perintah dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, Allah tetapkan takdir, tapi juga apa? Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wanahum an maksiatih, dan melarang dari kemaksiatan pada Allah. Dalilnya apa? Larangan dari kemaksiatan. Indah Ridwan. Nah, faman ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa saja bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dan yang lebih sharih larangan misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dari sini mana larangan maksiat? Karena syaitan tidak pernah menganjurkan, memerintahkan kebaikan. Buktinya apa? Setelahnya diterangkan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, syaitan itu ya memerintahkan kepada perbuatan fahisyah dan mungkar, pada maksiat secara keseluruhan. Nah, banyak sekali dalil-dalil tentang larangan maksiat, baik berupa ancaman bagi pelakunya, nah maupun celaan bagi orang yang menerjangnya. Kama dallat ala dzalika adillatun katsiratun minal kitabi wa sunnah amara fiha bit-tha'ah wa nahaa 'anil ma'siyah. Sebagaimana telah menunjukkan dalil-dalil yang banyak dalam Alkitab maupun As-Sunnah dan memerintahkan padanya untuk taat dan melarang dari maksiat. Nah, makanya dalil yang banyak ini harus punya minimal 3, ya tidak? Namanya banyak ya minimal 3. Naam, istihdar. Ya, kita bisa menghadirkan di benak kita dari dalil-dalil yang kita hafal. Naam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Qala wala ta'arudha fi dzalika baina syar'ihi wa qadarihi kama yadhunnuhu ba'dhu dhullal alladziina yu'ariduna baina syar'i wal qadar. Dan tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi pada hal tersebut antara syariat Allah dan takdir Allah, sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang yang sesat yang mereka mempertentangkan antara syariat dan takdir. Yaqulu Syekh rahimahullahu taala fi hadzal mawdu' fi risalatihi at-Tadmuriyah. Dan Syekh mengatakan tentang pembahasan ini dalam risalah beliau Aqidah Tadmuriyah, sebagaimana telah diisyaratkan kemarin. Pembahasan masalah ini ikhwan beliau jelaskan dalam Aqidah Tadmuriyah secara panjang lebar dengan berbagai macam sisi pendalilan. Nah, beliau mengatakan wa ahlud dullal
atau wa ahlud dhalal inqasamu ila firaqin majusiyatin wa musyrikiyatin wa iblisiyatin. Orang-orang yang sesat dalam masalah ini, karena pembahasan tentang masalah apa? Pensinkronan antara takdir dan syariat. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan majusiyah, musyrikiyah, dan iblisiyah. Fal majusiyah alladzina kadzdzabu biqadarillah wa in amanu bi amrihi wa nahyihi. Golongan majusiyah yaitu mereka-mereka yang mendustakan takdir Allah. Mereka tidak beriman tentang takdir. Dan istilah majusiyah ini yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari kalangan yang mengaku Islam siapa berarti? Arin Qadariyah. Nah, karena Qadariyah majusi hadhil ummah. Jadi mereka mendustakan takdir. Wa in amanu bi amrihi wa nahyi, walaupun mereka beriman dengan perintah dan larangan Allah. Maksudnya apa? Perintah dan larangan yang merupakan syariat. Fahulatuhum angkarul ilma wal kitab. Kemudian orang-orang yang hulu di antara Qadariyah, Majusiyah ini mengingkari tentang ilmu dan Alkitabah, yaitu mengingkari derajat yang keberapa, Nabil? Derajat yang ke-1. Bagaimana perkataan Syafi'i rahimahullah ta'ala? Man hafidhah indak Muhammad Nadhirul qadariyah bil ilm. Fa in aqarru husimu. Ya. Wa in kafaru apa? Wa in angkaru kafaru. Nah, debat orang-orang qadariyah dengan masalah ilm. Jika mereka menetapkannya, maka mereka kalah dalam debat itu. Jika mereka mengingkarinya, mereka kafir. Tapi kelompok ini bagaimana keadaannya sekarang, Indak? Ridwan? Sudah punah. Nah, keyakinan itu sudah punah. Tapi wallahu ta'ala alam, dengan semakin banyaknya kejahilan bisa saja muncul kembali. Wa muqtasiduhum angkaru umuma masyiatihi wa khalqihi wa qudratihi. Dan yang masih mendingnya, maksudnya masih mendingnya di kalangan mereka muqtasid, ya, mending apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa ini? Mendingan? Nah, hampir sama, yang lebih ringan, ya. Yang mendingnya dari kalangan mereka kayaknya lebih enak toh? Lebih maksud kan? Ya. Tahu. Nah, kalau tadi gula yang parahnya, sekarang yang mendingnya, yang di bawah orang-orang yang melampaui batas itu. Mereka mengingkari keumuman masyiah dan khalq serta kudrah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengingkari derajat yang keberapa? Wahyu? Mengingkari derajat yang keberapa dari derajat iman terhadap takdir? Derajat yang kedua. Naam. Wa haula humul mu'tazilah, dan mereka itu adalah orang-orang Mu'tazilah, wa man wafaqahum, dan siapa saja yang mencocoki mereka. Loh, kok dikatakan Mu'tazilah gimana? Indah Talha. Karena Mu'tazilah dalam masalah takdir mereka keyakinannya apa? Keyakinan Qadariyah, paham? Jadi Mu'tazilah dalam masalah takdir mereka Qadariyah. Sehingga jangan bingung, terkadang diistilahkan dengan orang-orang yang mengingkari takdir, tidak beriman terhadap takdir, Mu'tazilah. Nah, karena Mu'tazilah dalam masalah ini berkeyakinan Qadariyah.
yang diistilahkan dalam usulul khamsah mereka dengan istilah yang bagus tapi menyesatkan. Nah, isinya apa istilah mereka? Indak Maulana. Nah, mereka namakan dengan apa? Adil, keadilan. Prinsip keadilan menurut mereka apa? Pengingkaran terhadap takdir hakikatnya. Ya alhamdulillah. Wa man wafaqahum, dan siapa saja yang mencocoki qadariyah. Qala wal firqatu tsaniyah, kemudian firqah yang kedua al-musyrikiyah. Golongan musyrikiyah. Alladzina aqarru bil qada'i wal qadar wa ankarul amra wan nahya. Yaitu golongan yang menetapkan qada dan qadar, menetapkan takdir, tapi mereka mengingkari perintah dan larangan. Yaitu mereka tidak beriman terhadap syariat, tidak ada syariat sudah. Qala ta'ala sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Nah, sebagaimana Allah katakan, akan berkata orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik itu akan mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kami akan berbuat syirik. Wala harramna min syai', dan tidak pula kami akan mengharamkan sesuatu apapun kalau Allah menghendaki. Paham? Nah, dari sinilah kenapa Syekhul Islam menamakan golongan musyrikiyah. Kenapa? Ini pemahaman orang-orang musyrik bahwasanya apa? Semuanya berdasarkan takdir, tidak ada aturan. Kenapa? Karena berarti kalau kita melakukan syirik, kita melakukan kemaksiatan, itu memang Allah menghendaki. Paham? Seandainya Allah menghendaki kita taat, ya akan taat. Paham? Nah, ini keyakinan musyrikiyah diistilahkan dalam firqah yang ada dalam Islam, keyakinan siapa? Jabriyah. Nah, musyrikiyah al-jabriyah maksudnya. Cuman Syekhul Islam punya istilah khusus dan istimbat yang bagus, ikhwan. Jadi keyakinan jabriyah ya persis seperti keyakinan orang-orang musyrik dalam masalah takdir dan syariat. Sedangkan orang qadariyah seperti orang-orang majusi dalam masalah ini. Faman ihtajja ala ta'tilil amri wan nahyi fa huwa min haula. Maka siapa saja yang berhujjah dengan masalah takdir atas tidak adanya perintah dan larangan, maka dia termasuk dari golongan mereka, golongan musyrikiyah. Wal firqatu tsalitsah wa humul iblisiyah. Golongan iblisiyah. Alladzina aqarru bil amrayn, yaitu orang-orang yang menetapkan dua perkara, menetapkan apa? Takdir dan apa? Syariat. Lakin ja'alu hadza tanaqudan minar Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menjadikan itu sebagai bentuk kontradiksi. Nah, ini adalah ketidaksinkronan Allah menurut mereka, waliyadzubillah. Paham? Jadi mereka bentur-benturkan. Nah, mereka bentur-benturkan, mereka jadikan itu sebagai sesuatu yang apa? Yang karenanya Allah dicela. Makanya dinamakan iblisiyah. Yang seperti ini apa? Iblis. Nah, keyakinan iblis. Lakin ja'alu hadza tanaqudan min Rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa ta'anu fi hikmatihi wa adlihi, dan mereka mencela pada hikmah Allah dan keadilan Allah, kama yudkaru dzalika an iblis muqaddimihim, sebagaimana disebutkan yang demikian itu dari iblis. Nah, yaitu orang yang atau makhluk yang terdepan dari mereka-mereka yang berkeyakinan seperti ini. Nah, pimpinan mereka. Kenapa? Karena iblis mempertentangkan antara apa? Antara takdir dan syariat. Padahal dia mengakui takdir, mengakui apa? Perintah dan larangan, ya kan? Tapi mereka iblis ini pertentangkan. Nah,
Seperti ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Perintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah, dia beriman pada Allah. Fabi'izzatik. Nah, mengimani tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dia tidak mau tunduk. Qala wal maksud anna hadza mimma taqawwalahu ahlud dhalal. Wa amma ahlul huda wal falahi fayu'minuna bihadza wa hadza. Dan maksudnya bahwasanya ini adalah di antara perkara yang diucapkan oleh ahlul dhalal. Adapun ahlul huda wal falah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan kebahagiaan kelak, maka mereka beriman terhadap takdir dan terhadap syariat. Paham? Ada takdir juga ada syariat, ada perintah larangan. Ya, perintah dan larangan maksudnya. Fayu'minuna bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuh. Mereka beriman bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Rabbnya yang mengatur, malikuh dan yang memilikinya, yang menguasainya. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia itu atas segala sesuatu maha mampu. Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmunya melingkupi segala sesuatu. Wa kullu syai'in ahsahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tulis ketetapannya dalam Lauhul Mahfuz. Naam. Jadi tidak ada pertentangan, ikhwan. Allah mentakdirkan perkara-perkara dan juga Allah menetapkan aturan-aturan. Menetapkan aturan-aturan. Dan di antara hal yang paling mudah untuk membungkam orang-orang yang bertanya-tanya tentang hal ini, kita cukup membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya-tanya tentang apa yang Allah lakukan. Tidak boleh bertanya tentang ketetapan Allah kenapa. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah lakukan ini? Dalam bentuk i'tirad, dalam bentuk kritikan, tidak boleh. Tapi kalau seorang bertanya-tanya untuk mencari hikmah, boleh tidak? Boleh untuk membahas, mentafakuri, untuk mempelajari betapa bijaksananya Allah ini. Bahkan dianjurkan. Tapi yang dimaksud la yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya dari sisi apa? Kita mengkritisinya. Wa hum yus'alun, dan mereka lah yang akan ditanya kelak. Pahami ini dengan baik, Pak. Cukup dalam masalah ini kita beriman. Tidak perlu kita terlalu jauh memikirkan kenapa Allah takdirkan, padahal sudah ditakdirkan kok masih diberi perintah dan larangan. Kan mereka semuanya berjalan sesuai takdir. Untuk apa perintah dan larangan? Nah, inilah asal muasal kesesatan firqah-firqah yang disebutkan tadi, ya, Pak. Sehingga ada yang menolak perintah dan larangan, ada yang menolak takdir, ada yang menerima tapi membentur-benturkannya. Nah, adapun perkara kedua, yaitu mensinkronkan antara mahabbah dan masyiah. Demikian pula tentang terjadinya kemaksiatan padahal Allah tidak mencintainya, maka itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanallah wa bihamdihi.